Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Ton Senin ya dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan fenomena gaib, fenomena sihir. Apakah ketika katakanlah usaha saya hancur itu ada hubungannya dengan sihir? Kalau teman-teman Ton Senin berpikir bahwasanya apa yang Anda alami ya, kehancuran yang Anda alami, kehancuran yang Anda jalani itu ada hubungannya dengan sihir ya. Biasanya Anda ini memiliki musuh gitu ya. Tapi kalau Anda tidak memiliki musuh ya, kehancuran dari usaha Anda itu bukan karena sihir. Ya, tapi karena memang diri Anda yang tidak mampu dengan usaha itu gitu. Berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki, ada sesuatu yang Anda harus tingkatkan. Tapi kalau Anda katakanlah pernah berkonfrontasi, pernah berkonflik dengan seseorang gitu loh ya. Biasanya sihir ini orang-orang terdekat saja gitu. Orang-orang yang kenal Anda, yang ada ikatan perasaan gitu. Biasanya seperti itu. Ya, misalkan rebutan warisan ya. Misalkan pasangan Anda selingkuh. Misalkan persaingan usaha dengan saudara dan sebagainya. Ya. Tapi kalau Anda tidak kenal dengan orang itu ya, ya alhamdulillah. Jadi kalau Anda ini tidak kenal dengan orang-orang itu, ya, maka kemungkinan sihir itu ya tidak. Ya. Misalkan ya, Anda punya usaha, ya, punya usaha, terus warung Anda dekat, ya. Sama-sama usaha warung, ini kan sudah ada hubungan ya, dekat gitu ya. Bisa jadi mereka melakukan seperti itu juga bisa jadi. Tapi kita tidak perlu berpikir negatif ya, tidak boleh suudon ya. Nah, sebelum Anda mengidentifikasi apakah itu sihir atau teluh atau santet ya, kaitannya dengan usaha Anda, kaitannya dengan kehancuran yang menimpa diri Anda, coba kita periksa di dalam diri kita. Bagaimana kaitannya dengan usaha kita? Apakah maksimal kita? Ya, bagaimana pelayanan kita? Bagaimana harga ya barang yang kita jual? Bagaimana kualitas, kuantitas dan kualitas barang yang Anda jual? Bagaimana harganya? Oke, bersaing semua, tidak ada masalah. Nah, terus Anda periksa bagaimana ibadah Anda. Apakah semakin hari semakin merosot? Apakah semakin hari semakin... Nah, ini juga bisa menjadi indikasi ya. Kalau di dalam tubuh Anda katakanlah ada sihir, ada teluh, ada santet, ada makhluk halus, itu akan kelihatan. Ya, hari-hari Anda itu akan semakin jauh daripada Tuhan ya. Ya. Dan akan banyak ya. Akan banyak fakta-fakta ya, kejadian-kejadian yang menyertai ya, sebelum Anda ini hancur itu akan ada banyak firasat. Kalau itu terkena sihir itu akan banyak firasat. Saya dulu terkena sihir juga seperti itu teman-teman ya. Saya bekerja ya, di perusahaan. Itu sampai perusahaan itu ya mutah-mutah teman-teman. Ya seperti mutaber itu ya. Mutah berak. Ya, mutah terus ya. Pusing mutah ya. Ya. Itu juga indikasi ya. Indikasi ya saya biarkan saja ya. Saya sama bos disuruh pulang ya. Suruh pulang, saya naik motor ya. Ya, mobil itu suruh pakai sama bos. Saya ada inventaris ya, tapi tidak pernah saya pakai. Saya pakai ya cuma lebaran ya. Tuh ya. Ketika lebaran itu tak buat main bawa mobil itu. Cek ketok gaya, dua mobil padahal mobil perusahaan. Ya itu mobil pribadi. Dikasih bos ya, suruh pakai. Tapi tidak pernah saya pakai. Itu saya bawa motor ya, sampai di Masjid Al-Akbar ya, Surabaya. Waru tadi, Masjid Al-Akbar Waru itu Bungurasi itu loh ya. Utaranya Bungurasi sedikit masuk perumahan itu, Gayung Sari atau apa itu. Lah, itu saya itu tergeletak di masjid sana, mutah-mutah di sana, di pinggir jalan mutah-mutah ya. Motor saya taruh, saya ketiduran ya, ketiduran di sana, didatangi orang penjual teh, dikasih teh hangat
saya minum, tak kasih uang tidak mau. Ya, itu yang saya alami gitu ya. Terus sampai gempol ya, sampai gempol, wambruk lagi saya ya. Ini tidur di masjid ya, tidur kurang lebih 1 jam ya, baru saya pulang sampai rumah. Ya, sembuh sampai rumah, tidak masuk akal gitu ya. Nah, itu kejadian pertama. Kejadian berikutnya, saya pergi ke Kalbar, Kalimantan Barat. Kalau tidak Sangau Sintang ya, berangkatnya tidak masalah teman-teman ya. Entah sampai Sangau, entah sampai Sintang ya. Habis lewat perjalanan darat, sampai di set ya, kita periksa ya pabrik pengolahan kelapa sawit itu ya. Kita buat pabrik teman-teman ya. Saya kerja di kontraktor, kita buat pabrik pengolahan minyak kelapa sawit. Kita kontraktornya, kita buat bangunannya. Di sana saya tidak bisa bangun. 2 hari ya, saya tidur di bedengan itu. Ya, padahal ya tidur di hotel ya. Terus diajak bos itu tidak mau saya. Pak, saya tidak kuat jalan ini Pak. Saya sakit itu. Ya, akhirnya saya ketiduran di sana. Wis tidak iso kerja. Bos saya geleng-geleng gitu. Takut saya mati gitu. Saya tidak bisa kerja, makan ya tidak enak, semua tidak enak wis. Ya, lah. Di tempat saya itu ya, di bedengan itu ada kuntilanak gitu. Kuntilanak melihat saya terus gitu. Wis daripada kamu ya tersakiti terus ya, di Jawa, ikut saya saja di sini gitu. Tak bantu nanti Anda sukses. Lu sampai ngono lho, ini kuntilanak gendeng batin gue. Tapi saya nyaman ya dengan kuntilanak itu, nyaman gitu loh, enggak ganggu dia gitu. Ibaratnya apa ya? Ibarat saya itu di sana itu kayak wong mati loh teman-teman ya. Kena sihir itu seperti itu ya, kayak wong mati. Jadi ibarat dimensi lain itu suka wetok kabeh. Loh iya. Ini belum laku loh ya, belum laku. Ya, pulang akhirnya ke Jawa. Ya, naik hotel itu dipapah ya, sama staf saya itu dipapah, tidak kuat saya ya. Terus beli obat ya tetap saja tidak bisa. Bos saya takut saya meninggal, dia minta apa Pak saya belikan, minta apa saja wis. Saya waktu itu minta apa, semangka ya. Saya berharap dengan makan semangka keluar semua cairan-cairan negatif gitu. Tapi ya tidak ya. Naik pesawat kecil teman-teman ya, ke Pontianak itu naik pesawat kecil ya. Mungkin tahu ya teman-teman yang ada di Kalbar itu, entah Sangga entah Sintang ya, ada lapangan terbang kecil. Nah, itu ke Pontianak itu naik pesawat 1 jam, itu ditandu saya ya. Nah, terus sampailah ke mana, ke Juanda ya. Staf saya yang di Surabaya disuruh jemput, suruh ngantarkan sama bos. Motor saya ada di terminal Bungurasi, seminggu di sana motor saya ya. Perjalanan belum sampai rumah saya sudah bisa jalan, tidak masuk akal. Nah itulah, jadi kalau terkena sihir itu seperti itu, akan ada ya kejadian-kejadian yang aneh yang terjadi ya. Dari mutah-mutah tidak bisa jalan sampai keluar pulau ya. Harapannya keluar pulau saya meninggal di luar pulau, tapi ya selamat ya, kembali. Itu si kuntilanak itu ikut teman-teman ya, ikut ke rumah saya gitu. Tapi ya tidak ganggu ya, tidak ganggu ya. Tak suruh kembali, sudah kembali saja, saya tidak apa-apa ya. Nah, di situ saya baru memiliki kesadaran bahwasanya ini ada sihir ini, ada telur, ada santet. Mulailah saya zikir, wirid, kembali kepada Tuhan ya. Jadi orang katakanlah terkena sihir, terkena santet itu memang energinya negatif. Energi saya negatif saat itu ya. Saya selalu terobsesi dengan dunia, wis kerja tok, wis ibadah itu telat-telat ya. Ibadah itu telat-telat. Enggak telat pas Ramadan itu enggak telat, wis aktif Ramadan. Ramadan wayah ngasuh arek turu di masjid dilanggar, saya ngaji dilanggar. Ya 1 jam itu 1 juz harus dapat. Ya itu.
Jadi kalau Anda misalkan terkena sihir, itu akan mengalami fenomena seperti itu. Akan ada kejadian-kejadian yang mendahulunya, kejadian-kejadian yang tidak masuk akal, tidak masuk logika kita. Ya, sama yang itu ya. Saya dari Kalimantan tidak bisa jalan di Tandu, giliran sampai Bandara Juanda, saya bisa jalan. Ya, bisa berjalan ya, tapi merangkak gitu ya. Sampai rumah bisa melaku ya, sampai setap-setap saya yang ngantar itu ya, itu heran, Pak kok sembuh Pak? Loh ya sembuh. Ada satu setap yang paham ya. Tadi keluar Pak ya. Ketika kita lewat tol itu ada sesuatu yang keluar dari tubuh Anda. Nah, itulah teman-teman. Ya, kita akan kupas lagi ya lebih dalam. Ini sekedar cerita ya, supaya teman-teman weton sunan bisa melihat ya, kira-kira kejadian apa yang pernah Anda alami, kira-kira kejadian apa yang pernah Anda lalui ya sebelum Anda terkena sihir itu pasti ada sesuatu yang mendahulunya. Nah, coba itu diperiksa. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.